Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan pada pembelajaran umum beserta solusi alternatifnya. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai permasalahan pada pembelajaran bahasa Indonesia beserta solusinya. Nah, permasalahan yang pertama, permasalahan bahasa yang tidak komunikatif, di mana solusi yang diberikan di sini yang pertama, guru harus bersikap komunikatif dengan siswanya. Karena seorang guru tidak boleh beranggapan bahwa dirinya lah yang paling paham akan materi yang disajikan kepada siswa. Dalam penyampaian materi pun, guru harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Karena dalam hal ini, pembelajaran bahasa Indonesia, guru tidak boleh membeda-bedakan antara materi bahasa dengan sastra. Nah, solusi yang kedua yakni dengan menerapkan metode pendekatan komunikatif, di mana pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Penerapan pendekatan komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh siswa atau student center. Sedangkan guru menanggapi masalah dan mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan bahasa yang runtut dan mudah dipahami. Nah, permasalahan yang kedua yakni alat evaluasi yang tidak relevan, di mana adapun solusi yang diberikan yakni pemanfaatan teknologi informasi seperti lembaga-lembaga pendidikan, baik jalur pendidikan formal informal maupun jalur informal, dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam mengakses informasi serta mengembangkan potensi diri dan lingkungan. Permasalahan yang ketiga yakni rendahnya persepsi siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Solusi yang diberikan yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Nah, di mana guru ini menjadi pioner dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitasnya. Tidak hanya berbicara soal kualitas mengajar pada mata pelajaran yang diampu. Lebih dari itu, guru juga dituntut berkualitas dalam aspek psikologis anak. Hal ini sangat penting demi terwujudnya motivasi belajar siswa yang tinggi. Tentunya Bapak atau Ibu guru bisa melakukan peningkatan kualitas dengan mengikuti berbagai macam seminar. Solusi yang kedua yakni memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa, Bapak atau Ibu guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia di saat masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota internet. Selain itu, Bapak Ibu guru juga sangat dianjurkan menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar yang bisa memotivasi siswa. Anda bisa menggunakan layanan LMS atau Learning Management System yang bisa melayani Anda live teaching atau mengajar secara virtual. Solusi selanjutnya yakni pilihlah metode pembelajaran yang tepat. Nah, sebagai seorang guru memang harus pandai dalam memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan merasa antusias dengan metode yang Bapak Ibu guru terapkan. Anda bisa menerapkan metode belajar diskusi secara langsung melalui aplikasi belajar atau membagi siswa dalam beberapa kelompok guna memudahkan siswa dalam memahami materi. Nah, adapun permasalahan yang keempat yakni pemanfaatan pokok sumber belajar atau buku teks dalam pembelajaran. Dalam pemanfaatan pokok sumber belajar dapat meningkatkan kreativitas guru dalam menciptakan sumber belajar. Karena dalam penggunaan buku teks sebagai sumber belajar, satu-satunya harus dihindari oleh guru. Selain menggunakan buku teks tersebut, hendaknya guru juga menggunakan buku-buku yang lain sebagai pendukungnya. Pada proses belajar mengajar, ini tingkat kecerdasan anak itu berbeda-beda. Ada anak yang dengan mudah mengingat, memahami dan menerapkan apa yang sudah diajarkan.
Ada juga anak yang harus dijelaskan berulang-ulang, baru mereka bisa memahami. Yang kedua, mengembangkan kemampuan ICT sesuai dengan kebutuhan anak. Peranan ICT dalam dunia pendidikan sangatlah besar, tidak hanya pada jenjang pendidikan tinggi, namun juga sampai pada jenjang pendidikan anak usia dini atau sering kita sebut dengan PAUD. ICT juga bermanfaat sebagai sumber dan media dalam proses pembelajaran. Materi maupun bahan ajar yang diberikan juga harus bervariasi dan tidak monoton dengan berbagai karakteristik TIK. Nah, TIK sebagai media pembelajaran sehingga imajinasi dari anak tersebut dapat berkembang secara optimal seiring dengan pertumbuhan usia mereka sehingga semakin meningkatkan kemampuan intelektual dan emosional mereka. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai permasalahan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang pertama, latar belakang budaya dan orang tua. Nah, solusi dari permasalahan ini, yang pertama, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Pemerintah perlu mengadakan kegiatan sosialisasi bagi mereka masyarakat yang dirasa kurang mengetahui arti pentingnya pendidikan. Karena kita ketahui bahwa masyarakat berperan sangat penting pada perkembangan pendidikan anak. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan anak, baik langsung atau tidak langsung. Karena lingkungan dalam keluarga dan sekolah serta masyarakat sangat memiliki keterikatan. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam belajar di sekolah. Dengan menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam belajar di sekolah, maka pembelajaran akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Kebiasaan merupakan hal yang telah dilakukan berkali-kali, maka menumbuhkan sikap terbiasa ini tidak bisa instan dilakukan oleh seorang guru. Perlukan waktu untuk membiasakan anak hal yang baik dalam belajar. Nah, permasalahan selanjutnya yakni berpusat pada kondisi guru. Adapun solusi yang diberikan yakni yang pertama, meningkatkan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Peningkatan kemampuan dan kompetensi guru dapat dilakukan dengan mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan, sikap atau attitude, bahkan keterampilan atau skill yang harus dilakukan. Dari kegiatan ini diharapkan menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata. Perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kinerja guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Meningkatkan kompetensi guru menjadi bagian penting yang harus selalu dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni komunikasi sekolah dan orang tua. Adapun solusi yang diberikan, pertama, menjalin komunikasi dengan keluarga siswa merupakan hal yang penting dalam kasus anak yang kurang mendapat perhatian. Guru mengajak orang tua untuk bekerja sama dalam memberitahu tugas orang tua dalam pendidikannya atau dalam pendidikan anaknya yang sudah menjadi kewajiban orang tua untuk ikut andil dalam pendidikan anaknya. Ketika hal tersebut sudah teratasi, dengan kata lain orang tua sudah mulai sadar tentang peranannya dalam mendapat bimbingan belajar dari orang tuanya. Orang tua dapat menjadi kelompok yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak. Nah, sumber kasih sayang dan penerimaan serta orang tua atau keluarga yang dapat diandalkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak, khususnya dalam mendukung dan membimbing siswa dalam belajar. Adapun permasalahan yang keempat yakni sarana dan prasarana pendukung pembelajaran IPA. Adapun solusi yang diberikan, yang pertama, upaya dari pemerintah. Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing. Apakah ada kekurangan atau kerusakan? Pemerintah juga harus memperluas dan memeratakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, adapun strategi yang dapat dilakukan yakni pemantapan prioritas pendidikan dasar 9 tahun, pemberian beasiswa dengan sasaran yang strategis,
pemberian intensif kepada guru yang bertugas di wilayah terpencil, pemantapan sistem pendidikan terpadu untuk anak yang memiliki kelainan, serta meningkatkan ketertiban masyarakat dalam menunjang pendidikan yang berkualitas. Nah, upaya yang kedua yakni upaya sekolah dan orang tua. Upaya yang bisa dilakukan yaitu seperti sekolah harus pandai-pandai mengolah dana yang telah diberikan pemerintah. Dan juga harus meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Nah, jika ada kekurangan, guru juga meningkatkan kreativitasnya untuk mengajar dengan alat seadanya. Untuk orang tua mungkin bisa memberikan sumbangan-sumbangan yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain, orang tua bisa membayar SPP atau komite dengan tepat waktu. Nah, yang ketiga, upaya lembaga pendidikan. Menurut saya, lembaga pendidikan di setiap daerah harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambahkan atau bahkan yang perlu diperbaiki lagi. Nah, kondisi nyata saat ini pada umumnya pemerintah hanya mengoptimalkan pendidikan yang ada di kota-kota dan mengabaikan pendidikan yang berada di daerah terpencil. Sehingga di daerah terpencil menimbulkan masalah kurangnya sarana dan prasarana dalam hal pendidikan. Contohnya, tenaga pengajar yang menumpuk di daerah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil minim akan tenaga pengajar. Nah, upaya tersebut jika dilakukan dengan baik dan sesegera mungkin, pasti pemerataan sarana dan prasarana di sekolah akan terpenuhi. Nah, itulah tadi yang bisa saya paparkan mengenai infografis saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, harap dimaklumi. Saya mengucapkan mohon maaf dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.